doain supaya adik-adik di rumah tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita juga. Yuk, kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita. Kakak mau adik-adik semuanya duduknya yang manis. Sebelum mulai kita mau buka di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang nengok kiri kanan, semuanya tutup matanya sungguh-sungguh. Ikuti kakak Linda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan yang selalu Tuhan berikan bagi keluargaku. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami cukup untuk keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyanyi, kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari kita katakan amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Adik-adik di rumah sama-sama belajar satu pujian baru ya. Yuk tampil tepuk tangan semuanya. Aku mau makan, aku mau tidur. Ku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Aku ingat Tuhan yang mencintai. Sekali lagi. Aku mau makan, aku mau tidur. Ku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Aku ingat Tuhan yang mencintaiku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Aku mau makan, aku mau tidur. Aku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Aku ingat Tuhan yang mencintaiku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Cukup buat keluargaku. Cukup buat keluargaku. Jadi adik-adik semua ingat ya, waktu kita mau makan, waktu kita mau tidur, ingat ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan memberkati setiap kita. Siapa yang diberkati Tuhan angkat tangannya? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mau ada beberapa adik-adik yang mau kasih salam untuk teman-teman yang ada di rumah, supaya teman-teman yang ada di rumah tetap semangat ya. Shalom Kela, shalom Hadasa. Kalian semua sehat kan? Ikut aku beribadah sama-sama yuk. Shalom Jonathan, shalom Kela, sehat selalu ya. Sekarang kita ibadah sama-sama yuk. Hai Cece Bobo, hai Cece Ai, ikutin nyanyi yuk. Nah, tadi teman-teman dari studio udah kasih salam buat teman-teman yang ada di rumah. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, dan selalu pakai hand sanitizer. Kalau bisa, langsung cuci tangan di rumah ya. Oke, sekarang kakak mau bagi hadiah untuk teman-teman yang ada di studio. Siapa yang mau hadiah? Saya. Wow, ini hadiah untuk Elken. Ini Elken. Ini hadiah untuk Queen. Coba dilihat ya, dalam hadiahnya ada apa ya?
adik-adik, setelah tahu cara pakai hand sanitizer, jangan lupa selalu dibawa dan selalu pakai masker ya. Sekarang sebelum masuk firman Tuhan, kita siapkan hati kita yuk. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau berterima kasih sama Tuhan untuk setiap berkat, untuk kesehatan, untuk anugerahnya dalam kehidupan kita. Ini sama-sama ya. Kita akan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Tuhan anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Tuhan anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi katakan syukur bagimu. Semua tutup matanya yuk, lipat tangannya. Kita mau berdoa sama-sama. Ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, hai, ketemu lagi bersama Kak Dedi, apa kabarnya? Ayo, apa kabar? Kakak percaya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan menikmati kemurahan Tuhan, amin. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang baik. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan lagi. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita bersorak-sorai buat nama Tuhan, kita bertepuk tangan, kita bersuka cita karena kakak percaya kita menikmati kebaikan Tuhan, amin. Nah, sekarang waktunya kita dengerin firman Tuhan. Nah, tema minggu ini kira-kira apa adik-adik ya? Coba kita lihat. Apa tema minggu ini? Ini dia. Membaca tanda-tanda kejadian. Wah, adik-adik. Nah, biasa apa sih maksudnya? Jadi biasanya sebelum terjadi sesuatu Tuhan kasih tanda-tanda gitu ya. Misalnya sebelum hujan biasanya apa dulu adik-adik? Ada awan mendung gitu ya, ada angin yang cukup besar sehingga apa? Terjadi hujan. Terus kalau bencana-bencana alam semua ada tanda-tandanya sebelum bencana alam itu terjadi ya. Nah, banyak cerita-cerita di Alkitab ada tanda-tanda yang Tuhan kasih gitu ya. Ayatnya di Lukas 12 ayat 54 sampai 59. Tuhan berbicara di situ bahwa kamu bisa mengenali sebelum hujan akan ada awan segala macam gitu ya. Dan Tuhan mau bilang, mengapa kamu tidak bisa menilai zaman ini? Wah, Tuhan Yesus ngomong cukup keras kepada orang-orang pada waktu itu gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut gitu ya, kita ada satu video klip, kita mau nonton. Oke? Ini videonya. Wah, kira-kira ada apa nih? Nah, adik-adik, ini ada satu
dancer atau penari. I'm 38 years old. I'm from Tokyo, Japan. Ya, dia punya kemampuan yang luar biasa. Ini lagi ada acara America Got Talent. Ya, jadi orang-orang sedang audisi untuk dilihat bakatnya atau talentanya seperti apa. It's my passion. Nah, pria ini jago dance, adik-adik. My full length one-man show in Vegas. That's why I'm here. Dia ingin menunjukkan talenta yang dia punya nih adik-adik ya. Kita lihat apa yang akan ditunjukkannya. What's your name? My name is Kenichi Ebina. What is your act? My act is dance-ish performance. Dance-ish. Ish. Yes. Okay. How did you get into dance-ish kind of? I knew only the one step called the Running Man. Like, and when I did it, people got loud. And I was like, yeah. And so I was like, oh, I feel good. All right. Good luck. Have fun. Thank you. Thank you. Kenichi Ebina. Namanya Kenichi. Mungkin dari Jepang adik-adik. Ya. Wah, keren ya adik-adik ya. Dia bergaya seperti robot. Keren ya adik-adik ya. Kita lihat. Keren adik-adik ya. Wah, keren. Dapat standing applause dari para jurinya. Ya. Nah adik-adik, kalau kalian punya talenta apapun, tunjukkan bakatmu, tunjukkan talentamu untuk kemuliaan Tuhan ya. Semua orang terpesona. Semua orang terkagum-kagum dengan apa yang dia tampilkan. Ya. Oke. Tadi si Kenichi sudah menunjukkan bakatnya, giliran kita menunjukkan bakat kita hari ini. Amin. Dimanapun kita berada, kalau kalian punya talenta, tunjukkan itu. Oke? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk, kita mau baca ayat hari ini di Lukas 12 ayat 56. Lukas 12 ayat 56, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Pada waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus ngomong keras pada orang-orang gitu ya tentang sebuah tanda, karena pada waktu itu orang-orang minta banyak tanda adik-adik gitu ya, sehingga Tuhan Yesus bilang gini, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Tuhan Yesus berbicara tentang beberapa tanda dalam Alkitab. Ini salah satunya. Saja seperti domba dengan singa. Kamu bilang Yesus putra Tuhan, bertaruh untuknya setengah sekel saja aku tidak mau. Mereka sedang membicarakan Tuhan Yesus adik-adik. Mereka sedang mengadakan banyak hal. Ya. Maaf, Nyonya salah. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Ini siapa kira-kira? Kira-kira siapa? Ya. Ini ceritanya Tuhan Yesus sudah ditangkap sama para
tentara Romawi. Laki-laki ini licik. Dia mengubah kata-kata dalam kitab suci sehat. Kita perlu saksi mata. Ya. Besok kita akan selidiki sampai selesai. Mereka sedang Tidak, secepatnya. merencanakan Kita semua di sini sesuatu sepanjang malam. untuk Tuhan Yesus dihukum, adik-adik. Besok pagi, Yerusalem akan melihat bagaimana nasib orang yang membuat masalah. Ya. Kita lihat, mereka sedang merencanakan hal-hal yang tidak baik. Ya, siap ya. Yang tadi adalah salah satu murid Tuhan tuh yang dibilang, kamu bukannya salah satu dari mereka. Ini dia nih. Ya. Kalau jalan dilihat. Kafis, Imam Agung sedang berbohong. Dia siap untuk segalanya. Dia ingin hukuman yang dijadikan untuk contoh. Kalau begitu serahkan padanya. Dia sedang ketakutan, adik-adik. Kau tidak mau minum bersama kami, Tuhan? Tidak, aku sedang tidak ingin minum. Kau sedih? Apa sekarang kau sedang mencemaskan gurumu? Benar kan? Hei orang-orang, ayo lihat di sini. Ini salah satu pengikut orang Nazaret itu. Ya. Dia Dia sedang mabuk. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. udah 2 kali dia menyangkal bahwa dia adalah salah satu pengikut orang Nazaret. Orang Nazaret itu maksudnya adalah Tuhan Yesus, adik-adik ya. Kalian sudah tahu siapa dia? Ada yang sedang main, Hei, kau, apa mau? sudah mengambil dadu. Ini dadu. Kau bukan orang sini ya? Kau dari Galilea? Kau pun laki-laki yang bernama Yesus itu? Apa maksudmu? Sebelum ayam jantan berkokok, kau akan menyangkal aku 3 kali. Wah, apa adik-adik yang tadi saya katakan sebelum itu, sebelum kejadian ini? Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Siapa dia? Kalian tahu siapa dia? Dia adalah Petrus, gitu ya. Yang Tuhan Yesus bilang gini, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus jawab apa? Nggak mungkin Tuhan. Aku akan setia sampai pada akhirnya. Tapi pada waktu Yesus ditangkap dan dia sedang bingung, sedang sendiri, dan orang-orang menuduh dia, menyangka dia adalah pengikut Tuhan Yesus, dia sudah menyangkalnya 3 kali. Dan perkataan itu tergenapi dalam kehidupan Petrus. Dan dia sangat menyesal, adik-adik. Dia sangat menyesal, dia sangat sedih. Karena apa? Karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus dalam hidupnya, gitu ya. Tapi yang baiknya adalah Petrus segera bertobat dan mengakui kesalahannya. Dia salah. Dan setelah itu Petrus kembali mengikut Tuhan. Yang kedua, tanda apa sih adik-adik? Setelah makan malam, Yesus dan ke-11 muridnya pergi ke sebuah tempat bernama Getsemani. Ya. Di sini, Yesus akan berdoa. Malam terakhir di Taman Getsemani. Aku akan membawa kalian ke tempatnya berada. Ya. Yes, you sealed your fate. No turning back now. It's much too late. Yudas memberitahu kemana ya Tuhan Yesus pergi bersama murid-murid yang lain. Ya. Yudas sedang berkhianat, adik-adik. What do you feel? Any regrets, Judas? Dia pergi bersama para tentara Romawi untuk menangkap Tuhan Yesus pada waktu itu di Taman Getsemani. Tidak, dia tahu kita datang. Sebenarnya dia menunggu kita. Bagaimana kau bisa mengenalinya? Dia adalah pria yang akan mencium itu. Itulah tandanya. Wah, Yudas bilang apa? Bagaimana tentara bertanya, bagaimana aku bisa mengenali orang itu? Yudas berkata, orang yang aku cium adalah orangnya. Kamu boleh menangkapnya. Kita lihat ya. Tuhan Yesus bersama murid-murid yang lain Aku sedang beritahu padamu bahwa malam berbicara. ini, sebelum ayam jago berkokok, Tuh kan? Akan menyangkalku 3 kali. Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Aku tidak akan pernah menyangkal. Semua berkata, nggak mungkin kami menyangkal engkau. Gitu ya.
Tunggu dan jaga di sini selama aku berdoa. Iya, kami akan berdoa. Akhirnya Tuhan Yesus berdoa adik-adik menyendiri sendiri dia. Dia berdoa kepada Bapa. Apa? Dia sedang sedih, sedang resah adik-adik. Karena dia sedang akan menghadapi hukuman yang berat. Oh Bapa, jika memungkinkan, singkirkanlah cangkir penderitaan dariku. Ya, biarlah cawan ini berlalu daripada aku adik-adik. Tuhan ngomong. Murid-murid yang lain sudah pada tidur, sudah kelelahan. Petrus juga tertidur. Simon Peter, apa kau tidak bisa mengawasiku selama 1 jam saja? Jiwamu sangat bersemangat, tapi ragamu lemah, dan itu sangat disayangkan. Saatnya telah tiba. Putra manusia akan dikhianati oleh tangan pendosa. Salam Tuhan. Ini Yudas menemui menemui Tuhan Yesus. You did what you did, now you're in too deep. Are you asking yourself how will you Yudas mencium ever sleep? Tuhan Yesus adik-adik sebagai tanda untuk para tentara menangkap Tuhan Yesus. Judas, you sold Jesus out. Tuhan Yesus bersedih adik-adik. Stabbing, sneaky two-faced crook. That's how you go down in every history book. Oh, Judas. Oh, Judas. Oh, Judas. Ya. Itulah tanda. Yang kedua apa? Tanda ciuman Yudas adik-adik ya. Ada tanda-tanda yang diberikan sebelum penangkapan Tuhan Yesus pada waktu itu. Yudas bilang gini, orang yang aku cium adalah orang yang kamu harus tangkap. Yaitu siapa? Tuhan Yesus ya. Sebelum dia dipenjara, sebelum dia ngalamin penyiksaan, dia mengalami pengkhianatan oleh muridnya. Namanya Yudas Iskariot ya adik-adik ya. Dengan sebuah apa? Dengan sebuah ciuman. Adik-adik, dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, sekalipun hari-hari ini mungkin sulit, susah gitu ya, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tanda yang ketiga, apa sih? Guru, kami tidak mengerti apa yang Guru katakan tentang Yunus. Oh temanku, berapa lama kau harus bersamaku, tapi tidak juga mengerti? Biar aku jelaskan. Harinya akan segera tiba, dan aku harus ke Yerusalem dan dikhianati oleh orang-orang yang licik. Aku akan segera diadili. Tuhan Yesus sedang menyampaikan bahwa pada akhirnya aku akan terima pengkhianatan, penghukuman dari orang-orang Aku akan segera bangkit kembali. Romawi pada waktu itu adik-adik ya, oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam yang tidak menyukai Tuhan Yesus pada waktu itu. Tidak. Oh Petrus, kau tidak mengerti kata-katamu. Kalau ini tidak terjadi, semuanya akan sia-sia. Ya, Tuhan bilang kalau tidak terjadi, semuanya akan sia-sia apa yang Tuhan lakukan. Gitu ya. Makanya Tuhan Yesus tetap menerima apa yang akan terjadi adik-adik. Ya, yang ketiga adalah tanda Nabi Yunus adik-adik ya, bahwa banyak tanda yang diberikan oleh Tuhan. Ada tanda-tanda sebelum kejadian Tuhan kasih tanda kayak tadi pertama bahwa Petrus akan menyangkal Yesus dengan tanda apa? Ayam berkokok. Sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Yang kedua tentang Yudas. Ya, dengan sebuah ciuman adik-adik. Demikian pada waktu Tuhan kasih apapun dalam kehidupan kita, dia kasih tanda-tanda dalam kehidupan kita. Sebelum kita kena masalah sebenarnya Tuhan sudah kasih tanda. Sebelum kita ngalamin banyak hal, mungkin kesedihan, Tuhan seringkali kasih tanda dalam kehidupan kita supaya apa? Kita tidak salah jalan, kita tidak salah ngambil keputusan adik-adik ya. Maka dari itu kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta jalan dari Tuhan supaya apa? Kita tidak salah langkah. Supaya apa? Tanda-tanda yang diberikan kepada Tuhan dalam hidup kita semuanya baik. Amin. Nah, kita sudah selesai minggu ini bicara tentang tanda-tanda yang apa? Tanda-tanda peristiwa yang Tuhan berikan
dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap murid-murid pada waktu dulu di zaman Tuhan Yesus masih ada. Alkitab mencatat banyak tanda yang terjadi adik-adik. Maka dari itu, yuk kita baca firman Tuhan supaya apa? Kita lebih mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Ya, termasuk nanti kalau Tuhan Yesus kasih tanda-tanda sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Ya, tanda-tandanya sudah semakin nyata adik-adik ya. Ada bencana di mana-mana, ada firman Tuhan diberitakan kepada seluruh dunia, tanda-tanda yang diberikan, kasih menjadi dingin, terjadi peperangan, adik-adik, semua tanda sudah nyata hari-hari ini. Maka adik-adik harus tetap setia sama Tuhan supaya apa? Nanti waktu Tuhan Yesus datang menjemput hidup setiap kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita berpisah, kakak punya satu pertanyaan buat setiap kalian. Pertanyaannya adalah, siapa murid yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok? Oke, siapa yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok? Jawab ya. Oke, itu aja firman Tuhan minggu ini adik-adik. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kakak percaya hari ini banyak hal yang terjadi. Kakak percaya juga Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini kalau kami beribadah online ya Bapak. Dimanapun kami berada, Tuhan berkat-Mu menyertai buat setiap anak-anak. Kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera Kau berikan buat setiap orang-orang yang hari ini beribadah. Termasuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah ini ya Bapak. Berkati orang tua mereka, berkati hidup mereka. Perlindungan Tuhan, sejahtera, damai-Mu ada buat setiap keluarga-keluarga ya Bapak. Terima kasih buat firman-Mu, buat kami terus semakin intim sama Tuhan, semakin dalam bersama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati semua orang. Berkati keluarga-keluarga, berkati setiap anak-anak, orang tua, pekerjaan, usaha, kesehatan, semuanya ya Bapak, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Adik-adik, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau kalian lagi keluar, tetap makanan yang sehat, makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita kuat ya. Jangan keluar kalau lagi nggak ngapa-ngapain. Kalau lagi ada keperluan boleh keluar. Tapi tetap pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan supaya apa? Kita bisa sehat, supaya virusnya tidak terkena kita. Amin. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.